Carry. seperti Link, Apakah guys? tapi Benedetta. Waduh, Benedetta jangkrik. Kairi dengan Retribution. Oke, Benedetta dengan sangat power dan kali ini Dia ingin meng-cancel Battle Migration dengan an eye for Oke, eye. Ketika oke, nanti oke. ada yang mengangkat dengan menggunakan skill Guinevere yang akan terkena efek yes, stun. imunitas terhadap dirinya sendiri dan menjaga dirinya sendiri tanpa bantuan sosok Keyboy. Gas Karena Sonic, Keyboy gas. akan bermain dengan initiate dan juga agresif. Jujur ini aku belum tahu seberapa banyaknya hasil scrim yang didapatkan oleh Benedetta dari Kairi. Tapi entah kenapa ini dengan counter pick mereka cukup mendominasi seharusnya dengan counter play juga, walaupun kalau kita dilihat dari line up ratingnya Demek memang potensial. kuat sekali di early gamenya dengan Waduh, Rafaela. early gamenya coy. Oke, tapi ini cukup menarik melihat Benedetta dari Kairi yang muncul di hari pertama dari babak knockout. Kita akan lihat apakah seberapa impactful Babak knockout. tentunya menghadapi Guinevere dari seorang Sensei. Sobat Mobile Legends Indonesia, Babak knockout namanya. Sonic Republic, dan buat kalian semua para pendukung tim Indonesia, Gaspol. mari kita saksikan Waduh, kalau misalnya post, tim coy. Indonesia akan berhadapan langsung dengan sang tuan rumah membuka oponen terkuat dari Filipina. Ayo. Indonesia menurunkan sang tuan rumah ke lower bracket. Langsung dengan hashtag One Mission One Glory. Tentunya untuk One mendukung mission, tim Onyx one glory. yang sedang tentunya memperjuangkan juara mereka, title juara yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh tim Indonesia. Kita dukung mereka dan kita tentunya berharap mereka bisa membawa kembali pulang piala yang sudah lama dipinjam ya Be ya. 4 season bro. Pas season bro. Dipinjam bahasanya. Dipinjam doang. Sorry 3 ya, 3 itu kan. Eh, Tiga tiga season. dong. Tiga M series ya. Tiga. M2, M3, M4. Tapi Yes. ya lagi-lagi seperti yang Cimomo bilang, ini adalah kesempatan yang benar-benar besar banget bagi Onyx dan Geek Farm untuk melaju ke babak grand final, untuk kembali membawakan piala yang sudah kita nanti-nantikan M series. Dan kita juga tahu sendiri bahwa ini dia salah satu kryptonite yang sering terjadi di ajang M series. Iya. Yes. Tuan rumah jarang menyentuh pialanya. Ditambah lagi kalau misalnya kita bisa lihat ini Filipina, mereka juga akan memecahkan dua rekor kalau misalnya memang mereka mampu. Pertama, tim tuan rumah yang dipecahkan, yang kedua, dua-duanya tim sudah pernah mendapatkan M Series. Yes. Tapi buat kalian semua yang ada di Watch Party, mana tepuk tangannya? Gaspol. Let's go, kita Anjay. mendapatkan knockdown. Mari kita lihat ini dia game pembuka Onyx Siapa yang versus berhak? Blacklist International. Ini seru sih ini Lebih sumpah. berfokus sama emblem dari Kairi Lethal Ignition. Lethal Ignition. Kayaknya dia mau bikin damage full kali ya untuk pertandingan kali ini. Apalagi ketika Oh. melihat adanya sense Cewek. dengan item-item yang agak sedikit tanky. Mungkin dia akan bikin si Halbert nantinya di opsi item ketiga atau bahkan item yang keempat. Wah, Onyx gak terkalahkan nih coy, 2-0 terus. Silakan Rene Jay. Mudah-mudahan lah Onyx juara coy. Sudah mulai ini ya diketahui oleh Keyboy. Gaspol. Karena waktu di babak group stage pun Renegi sempat melakukan hal yang sama sih. Iya, melakukan mirroring, melakukan screening terhadap jungle. Dan kali ini sudah mulai terlihat juga bagaimana pergerakan dari Sensui yang dengan cepatnya Ya. melakukan gerakan pattern farming. Keyboy-nya dan sih menjaga jagai jungle Kairi dari terus dia ya coy. Untuk pemilihan dari segi emblem Si assassin di bawah Trill mantap juga. sumpah. Berarti menandakan kalau benar adanya Kairi akan build ke arah item attack. Boots, santai Boots. Teman sana mencium sedikit bau ganking dan ternyata Boots mengeluarkan kalian. Iya, lebih Sensui. bermain aman aja dari Boots. Coba untuk respect dengan adanya pergerakan dari dua pemain. Gaspol. National di area atas, sementara dari Oh, head. harusnya in-game equipment kita belum melihat Venus sama Wise nggak apa ya, nggak masuk line up ya. Ya, tapi pemilihan dari Vampire Mallet untuk cewek cukup menarik juga menurutku. Karena dengan Vampire Mallet seenggaknya dia masih mampu untuk bertahan hidup dengan basic attack. Mendapatkan 8% untuk lifesteal. Dan ini adalah presisi Oh, ini penting Keyboy. dari game tempo yang dipegang sama Onyx Oh, nantinya. Keyboy. Tapi nampaknya Santi Ya, sangat aduh, beruntung belum mengganggu lihat juga. belum pula Karena Tyron sekarang dari tim Reigns-nya. Oni mereka memasang Belum tim cek. Falcon Red Waduh, keluarga carry. Sensui. Langsung mendapatkan first spot Aduh, terhadap carry. Kairi. No power of Apa nih retribution dari carry? tim Onyx Indonesia membuat Blacklist International berhasil mengamankan Turtle Wih, atau tengok, mereka sang tuan
Ngeri banget coy, tuan berhasil rumah. mendapatkan turtle yang pertama. Ribet Ya, coy. turtle pertama yang harus direlakan karena memang Kairi pun berhasil untuk ditumbangkan dengan special mitigation dan juga Apa nih Kairul? benar-benar langsung connect ke arah seorang Kairi. Iya. Karena posisi Sans juga nggak bisa Sansnya santai, santai, Kalau kita lihat santai dari dulu tadi, boy. dia bakal langsung menggunakan anak effort Iya, lainnya, aku tapi dia nunggu, tahan Be. ternyata. Uh-huh. Dia tahan terlebih dahulu, ternyata dia masih menggunakan pasifnya dan terjebak Waduh dengan coy, special mana nih mitigation. coy? Wih bang, mana nih bang? Waduh. Requiem combo yang begitu mematikan dari Guinevere, adanya point kill ditambah Coy, dengan bener. satu objektif turtle membuat teman-teman dari Blacklist International langsung lead the level. Ya, dan cewek sekarang udah makanin 2 lane juga. Berpindah dari area Purify mid 3 sekarang terlalu ke takut area sama bawah. P-Boy. Dan Oheb udah selesai dengan satu buah Waduh. scrollnya. Reneji Coba kita ulang. Tidak betul. Mantap ya padahal. Woi bang, tolong bang. Woi bang. Wah, ngaji coy. Sumpah lah. Bang, apa nih bang? Wah, rotasi jaringan di apa bawah nih nasional cocok? Sensui masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Onyx. Mau nggak mau dengan ada Purify cewek dia harus merelakan platingan gold yang berhasil diamankan oleh Oheb. Oh, dan kalau kita lihat juga bottom lane masih belum dilepaskan pressure-nya cewek. Gak bisa kemana-mana lagi dan cewek akan coba di take down. Dan mirror image berhasil muncul kali ini. Bahkan San sampai turun gunung untuk membantu pergerakan dari seorang cewek karena di menit kelima. mereka Iyalah, sudah orang itu plus hero early memang coy. Dan kali ini mungkin dari Oheb tentunya akan bisa melakukan pertukaran lane nanti bersama dengan seorang Edward. Tapi mungkin menunggu turtle kedua kali ini yang sudah mulai muncul. Edward pun udah dapetin heptasis, sementara cewek memang udah jadi ke arah satu buah Demon Hunter Sword, Be. Iya, karena dia dari awal udah punya Vampire Melee, jadi sangat make sense. Untuk di menit yang keempat, walaupun lose condition, dia tetap mendapatkan Demon Hunter Sword-nya. Dan dia akan memilih untuk melakukan split push ketimbang untuk join team fight berempat bersama dengan member Onyx lainnya. Karena terlalu riskan. Kalau dia pagi-pagi kayak gini udah join team fight tanpa adanya persiapan yang matang dengan item-item yang masih belum dia miliki. apalagi nggak ada purify, wah udah dia akan jadi bulan-bulanan warga doang. Dan Oh. bahkan nanti yang ditakutkan adalah para pasukan dari tim Onyx lebih fokus untuk melakukan cover. P-Boy. Initiate untuk membuka ke arah depan. Di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka coba untuk melakukan team fight. P-Boy. Dengan retribution Waduh. gagal Kyrie. Kali ini masih ada out pada boy yang sedikit Waduh, terlambat. kalah. Hilang kembali 2 planet sangat put. Akan menjadi orang yang ketiga. Turtle hilang. Alex Topper Ball Ngeri bisa banget, dikeluarkan. coy. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan 2 kali turtle secara berturut-turut. Wow, dan kali ini kayak Onyx memang harus agak sedikit Early-nya bermain cuman nih Onyx nih. Biasa menang coy. dahulu untuk seorang Waduh, ceweknya Ohebnya bisa jadilah. dapetin atau mungkin bisa ngejar ya dari segi net worth yang dimana Oheb udah 4.400. Iya, dan Dan disusul ini dengan 3 pemain lainnya. ini bakal bener-bener kaya banget buat Boy. Onyx-nya, tapi bener-bener di all in terus sama Sensui siapapun yang dia temui dengan menggunakan Valtryek Requiem. Setidaknya dia memberikan pressure di depan sana. Retribution telah dikeluarkan Sensui. Special migration masuk cooldown. Perpasukan dari tim Onyx di sana memasang team fight kembali dan bahkan Boots. Boots, kenapa Boots? Gak bisa menang, dia bisa diberikan oleh seorang Oheb. Sutota from Filipina. Membuat tim Onyx Wah, mereka ngeri kehilangan banget, coy, kembali Filipin. mereka secara 2 kali berturut-turut. Membuat mereka harus mundur ke arah belakang dan belum ada yang bisa membendung pergerakan Oheb. Dan Waduh, adalah sebuah apa jawaban nih, untuk coy? kali ini. Menurut aku pergerakan dari Sensui sih bener-bener gak berhenti sama sekali, Be. Dia bener-bener main Ngeri coba banget untuk coy, profit, Sensui-nya. coba untuk melakukan metode pick off nya untuk ngecek satu pemain dari Onyx. Ya, tapi inilah dia Blacklist International dengan permainan solid fight-nya. Mereka benar-benar grouping terus dan setupnya masih jalan. Connecting juga untuk Edward-nya karena dia selalu hadir dalam tim fight besar dan on the way untuk memiliki satu si Halberd. Ini akan Si Halberd, bagaimana ya. target HP yang dimiliki oleh Boots nantinya dengan menggunakan Vengeance. Dan mid lane akan menjadi ancaman selanjutnya bagi Onyx itu sendiri karena Blacklist tidak ingin menghentikan dominasi early game-nya hanya dengan pertukaran point kill atau bahkan dengan memberikan Onyx ruang agar bisa melakukan farming. Ya, dan Kiboy baru jadi ke arah silence rope aja sih. Jadi agak sedikit sulit untuk menahan mungkin physical damage yang dimiliki oleh Blacklist International. Gaspol. Dan perbedaan levelnya cukup jauh. Kiboy berbeda 2 level dibandingkan dengan Oheb dan 3 level dibandingkan dengan Sensui. Yue. Jadi harus emang agak sedikit mungkin bawa game ini menuju ke arah mid to the late game nantinya untuk Onyx sendiri sambil menunggu ceweknya benar-benar ready untuk team fight. Oke, perfect tackle ya di tangan Iya. dari tim
Wah, bahaya bener coy. Kayak gini main Onyx ini ya. Yang harus mereka siapkan adalah gimana cara laning invest terlebih dahulu. Dan mungkin ini akan ada permainan Onyx yang melepaskan turtle, tapi mereka akan menukarkan dengan adanya Lord nanti di game pertama. Dan team fight harus coba didapatkan, kalau enggak mereka nggak akan bisa mendapatkan momentum. Waduh. Lihat posisi dari Sensui terlalu agresif di garis depan, dan bahkan satu hal lagi yang cukup menakutkan, posisi dari Ohem nggak kesentuh sama sekali. Iya. Kalau nggak cewek, Sans harus ke belakang. Oh, tapi masalah utamanya sulit banget untuk menuju ke arah belakang karena Iya. kurangnya item, minimnya level, dan kalau kita lihat juga secara komposisi tim fight-nya, Blacklist International dia punya Sans. Rafaela dan juga punya Faramis, sehingga tim fight jangka panjang bisa banget untuk dijalankan. Dan lihat damage deal yang diberikan oleh Blacklist International, ini benar-benar kayak didukung penuh oleh Edward dan kawanan dari Blacklist itu sendiri dengan 4 pemain yang berada di top dari damage deal. Gila, 4 pemain dari Blacklist International saat ini mereka memegang tentunya damage deal yang lumayan besar loh. Untuk Onyx sekarang mereka harus Bahaya berupaya bener coy kayak itu gini untuk main. melakukan pick off satu pemain yang bisa memotong landing jauh biasanya. Entah itu dari Edward atau mungkin dari Onyx. Waduh, Sans Sans. dikeluarkan menukar belakang. Sans akan coba dengan ada terrorist dari key point, dan Rem menyelamatkan Waduh, seorang Sensui. anjay. Termasuk dari tim Onyx, mereka ingin memaksa tim fight kembali dalam counter game dikeluarkan oleh seorang key point. Renegade hampir tertengok, tapi Kiri. Kyrie masih berhasil selamat dengan eye per eye. Lihat mata dari seorang Kyrie langsung menduga. Ngeri banget coy Kiboy yang sumpah. Iya. Kiboy masih mantap coy Kiboy. Satu-satunya turret dari tim Onyx Indonesia yang belum pecah sampai ke innernya. Seperti yang kamu bilang sih Ji, Oheb gak ada yang bisa megangin. Dan gimana caranya damage yang dikeluarkan sama Oheb ini dihalau oleh pemain-pemain dari Onyx. Dari depannya aja dari Kiboy pun cukup riskan. Iya sih, hero pick hero dari Blacklist ini kuat early memang coy. Udah muncul Profesor KB, dan posisi kali ini yang sudah terbuka. Kalau late game sama-sama jadi item, Onyx coy. Di boy masih dapat kill. Renegade all in menuju ke belakang, dan berhasil dan from cewek masih dihalau Kelas. dengan Red. Waduh, Kerry ngapain Kerry? Kembali mereka kehilangan the power of retribution dari Kyrie bersama dengan Bus menjadi korban kedua. Keganasan dari tim Blacklist International, mereka bertukar dengan adanya Rafaela. Is not worth it. Iya, lihat damage dari seorang Oheb ketika memang adanya satu buah special migration dan juga Valentine Point yang masuk dari Sensui langsung di follow up Oheb ya. Wah, ini terlalu all in sih dari Blacklist International ketika memang kesempatan untuk mereka mendapatkan momentum. Kyrie loh, Kyrie kok kayak gitu coy. Terhadap Renegade. 0-3. Lihat bagaimana counter setup dengan menggunakan dari Sandstorm dan juga Netherrealm yang dibuka dengan instant dari Yue. Walaupun ada Lord yang membantu di sana dengan efek knock up-nya, tapi tentu Kyrie yang tertangkap ini bakal jadi rugi banget karena ketika dia tumbuh, Woi apa nih coy? teman-teman dari Black International bisa all in ke arah dari Lordnya tanpa ragu-ragu. Waduh Butch. Dengan sosok seorang Sensui, Bus terperangkap seorang diri. Waduh, Tidak ada yang bisa Butch, bermain, tidak ada yang bisa Butch. menjemput jebakan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan clear minion yang sangat cepat. Untungnya mereka punya high ground defender, dan Keyboy masih mencoba untuk menjaga perimeter. Aman aja coy, aman. Biasa mencoba melakukan cutting terhadap minion. Meskipun masih ada passive turret, tapi ini udah mulai cukup berbahaya. Sensui mencoba untuk menangkap Keyboy. Keyboy. Waduh, Damage yang besar Keyboy. dari sosok seorang Edward Barnes Apa nih, sekalipun Keyboy? tidak bisa dibendung. Sans sama dengan seorang cewek masih coba untuk melakukan sedikit counter up, dan lihat damage dari Sans akhirnya bisa membuat Oheb setengah darah. Tapi tandanya kita masih punya asa. Masih. Masih ada asa, tapi balik lagi harus lebih berhati-hati dan bahkan ada satu clock dari sosok Oheb yang menandakan kalau dia bisa jadiin ini ke arah Magic Blade secepat mungkin. Kyrie Dan impostor. bisa terdinai. Tapi menuju Nggak ke gitu arah bang, momen santai dulu. kita juga harus ingat kalau Ma- Onyx BO5 punya coy. power dari Cloud, Lilia, Aman dan juga tuh. Benedetta. Ini adalah 3 hero yang mampu Yue melawan ini hero ngeri terkuat banget, hanya coy. saja Midnya. untuk Kyrie itu sendiri yang masih on the way menuju ke arah si Halbert. Dia membutuhkan momentum untuk tidak keluar terlebih dahulu, kecuali kalau dia mendapatkan momentum Sans. untuk mencuri satu pemain dari Black International. Sayangnya Udah nggak ada Sans Black Shoes Shoes-nya. dengan keadaan yang unggul banget. Sabar, Mereka bisa Sans. menabrak dengan 5-man move, Iya. sehingga mereka nggak bakal berpisah. Dan metode pick off kita X-kan dulu. Selain itu masih ada winning condition yang masih bisa dimanfaatkan, yaitu dengan melakukan defense high ground. Tujuannya adalah untuk melakukan counter re-engage ketika teman-teman dari Blacklist International berada dalam Pada keadaan ngantuk yang ya. mistake. Walaupun Kalau small drop, mistake, iya tapi coy. blunder tersebut Kemana bisa lagi? dimanfaatkan nanti oleh Onyx. Dan sekarang mungkin menunggu ya untuk Lord yang kedua muncul. Pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini
Boy. masuk terlebih dahulu. Oh, Oke, Plus berarti boy. Yue antara cewek di selatan Waduh, Yue-nya coy. Kongsel Gaming mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat trigger terhadap NetherRealm yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Up. Ini menjadi sebuah kemenangan Kelas, untuk Kiboy. Onyx. Kenapa? Keuntungan di tangan mereka. Dan mereka tinggal mencari gimana cara para pasukan dari tim Blacklist mengeluarkan Purify Gaming. Tapi yang sudah pasti dipastikan tidak ada NetherRealm untuk beberapa saat. Ya, ini NetherRealm yang bagus banget timingnya karena ada Lord, tapi masalah utamanya adalah perbedaan network yang terlalu ideal untuk Blacklist International melakukan teamfight 5 lawan 5. Membuat Onyx juga kayaknya harus mengurungkan niat. Kalau mereka mau all in, kalkulasinya harus tepat. Karena mau bagaimanapun ada Flask of the Oasis nanti yang akan dimiliki oleh Rene J. Dan itu adalah item anti-burst. Dan Onyx tidak bisa melakukan burst damage ketika Blacklist sedang grouping berlima. Oke, Edward sadar dia bisa untuk melakukan one by one situation dengan sosok seorang BDD. Lihat, damage dari seorang Edward sudah mulai harus diperhatikan. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka tidak pernah melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap Lord kali ini. Karena Lord kali ini akan berimpact sangat panjang. Snowball yang tidak ada tinggi, tapi Edward akan coba terperangkap dengan Time Raz. Kelas, cewek. Sans berada di garis tepat bersama dengan Gas lah. Alek tepat dan blow. Boots. Cepat terjadi. Retribution from Aduh. Sway. Kali ini berhasil mendapatkan Sensui. Berhasil mendapatkan sosok Boy. dari Retribution. Sedangkan Kyrie harus ter-take down Keyboy. Tidak akan bisa lagi. sakit kali, coy, Keyboy-nya. Seluruh Waduh, soft skill sudah dikeluarkan rapa. untuk menyelamatkan Ini Kyrie impostor apa cuman nih coy? untuk menangkap 041 loh. Yang lain pun ada Sensui, Kabe. Ya, Sensui yang memenangkan Battle of Retribution. Iya. Lagi dan lagi, mau bagaimanapun ini adalah top 1 Retribution MPL Philippines season yang ke-11. Respect Retribution yang dia miliki tentunya sangat luar biasa dan menuju ke area high ground ketika sudah memiliki Lightning Truncheon dan Divine Glaive. Aman Lagi Sans. dan lagi, ini akan Santai aja menjadi boy. Garda terburuk bagi Blacklist International kalau tidak mereka hancurkan karena Sans adalah satu-satunya penjaga turret dari Onyx sampai momen late game sekalipun. Oke, dan bahkan Aleta Panepolo juga bisa menjadi sebuah jawaban untuk pasukan dari tim Onyx melakukan Waduh, clear. kena Depan sana Kyrie. Sensei bakal coba di take down Kyrie, damage-nya terlalu besar, Retribution telah dikeluarkan lagi selamat dengan 9 for 9. Iya. Aman aja, aman. Iya, Sans akan melakukan clear secepat mungkin sembari menunggu Kyrie yang kembali lagi ke medan pertempuran dan sepertinya Blacklist International mereka masih mencoba untuk mendapatkan momen yang tepat kali ini. Sensui Teh Sans. terburu-buru untuk masuk sih karena menurut aku di satu sisi pun Edward bisa ngebuka dengan Ya. Edison sampai. Tapi itu dia, mereka nggak bakal bisa menembus pertahanan dari Onyx karena yang terburuk bagi Blacklist adalah Sans. Mereka Nanti akan coy, terus nanti dihantui kita apa? oleh Late game, dia late game. yang betul-betul cepat sekali untuk urusan clear wave minion termasuk Lord Evil sekalipun. Dan ketika Blacklist mengambil langkah yang salah untuk masuk ke dalam high ground, mereka blunder itu momen bagi Onyx walaupun Albert in. jauh jarak 8.000 gold. Robert. 8.000 gold juga dan bahkan dari segi itemnya lihat udah lengkap dong dari OHEP bisa selesai juga dengan menggunakan Wind of Nature dan Rose Gold Meteor. Magic damage check dan untuk basic attack physical damage juga check. Tapi- Udah susah banget untuk menyentuh OHEP. Tapi ini bukan pertama kalinya Onyx berada dalam kondisi yang cukup sulit. Dan bahkan sebelah sana lihat Sensui terpoking damage sedikit demi sedikit dan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit split push. Kyrie, the power of split push. 9 for 9 kembali menyelamatkan diri. Aman. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia dalam under kondisi dan lihat damage deal dari OHEP tidak bisa dibendung. Cuma Sans menjadi jawabannya untuk saat ini yang masih bisa didapatkan dan cewek akan diandalkan untuk melakukan clear minion dan juga clear team fight dengan power of blessing. Wih, Sementara hampir itu aja. untuk mainin laning jauhnya terlebih dahulu ya. Split push bakal coba untuk dipegang oleh Carry. cewek sendiri sembari menunggu Lord yang ketiga nantinya akan muncul Profesor KB yang dimana kita tahu juga sebenarnya distraction dari cewek ini juga harusnya udah mulai diperhatikan juga sih sama Blacklist International. Ya, aku merasa kalau misalkan kita melihat bagaimana nantinya team fight akan tercipta, Onyx mungkin bisa melakukan counter setup. Tapi masalah utamanya siapa yang akan memicu NetherRealm dari Yue? Mungkin bisa saja Keyboy, tapi ingat ada Purify di sana. Iya. Atau Lebih Sans? tepatnya sakit kali, coy. Boots dengan Final Slash Oke. sehingga nanti Blazing 2 tinggal nge-follow up aja dengan biasa Hmm. kepercayaan dari Onyx. Kalau gua jujur lebih setuju Boots. Boots masuk ke dalam, Boots mainin Phantom Hmm. di sana dan lihat Sans. Flash. Dia membuat Di para pasukan Oasis dari ya. tim Blacklist International. Reneja udah nggak punya lagi di sana dengan adanya Flash of the Oasis. Udah ke pop up tadi. Dan kita lihat para pasukan dari tim Onyx. Udah ke-trigger, coy. mereka sedikit demi sedikit udah mulai tahu gimana caranya meng-counter dengan Blacklist. Tapi Blacklist lihat, mereka pegang terus semua momentum. OHEP gak tersentuh sama sekali. OHEP di depan sana ada Keyboy. Bas sedikit demi sedikit untuk
buat Yue terpaksa Boy. menggunakan posisi dari Orify-nya. Orify kali ini belum ada yang sama sekali megang, gak ada yang terpotong. Ya, mereka Baron benar-benar Reverse. mencoba untuk menahan semua Purify yang dimiliki oleh Blacklist International. 3 Purify belum terpop up dan Lord masih bisa untuk ditarik ulur kali ini. Gaspol Kai. juga sehingga mereka ingin all in terhadap Lord Evo, bukan Lord yang hand. Iya, Ini kondisi Onyx dalam under 7.000 gold. iya. Waduh, ceweknya coy, nampak ceweknya. Tidak boleh terlalu memaksakan dan pull di depan sana. Langsung dengan shutdown berhasil berikan oleh Yue. Non-general untuk kali ini. Berpaskan dari tim Onyx. Mereka terbuka untuk launch ke depan. Red Revolution. Retri, aduh siap. Tapi rata sih. Again and again. What the Red Revolution. Dan Edward nampaknya akan menjadi korban yang selanjutnya. Tercek dan 2 player. Oh, di Indonesia gagal mendapatkan lot. Walaupun begitu mereka setidaknya mendapatkan point kill. Iya. Ya, Lagi turret, dan turret, lagi dan turret. lagi. Battle of Retribution dimenangkan oleh Sensui. Memegang Retribution ML season yang ke-11 untuk Filipina. Dan kali ini Lord Evolve ini jauh lebih mengerikan lagi Cimomo. Tapi ingat, masih ada Sans dengan menggunakan lilianya. Udah pasti bisa di-clear dengan cepat dengan Aman. menggunakan Angry Gloom dan Final Slash. Hanya untuk memberikan sapaan hai saja dari Boots untuk mengusir pasukan Kelas Sans. Nasional. K-Boy, momen yang belum dikeluarkan karena tidak ada damage yang bakal bisa dipunyap. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Aman, 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 aman. Dengan sangat cepat. Niki, Berbanding Niki, terbalik, jai. Onyx membayar utang 5.000 goldnya. Iya. Wah, dan ini bakalan jadi comeback yang luar biasa. Wah, Kalau iyalah, coy. Nanti Onyx plus 3.000 aja, comebacknya berarti udah 11.000 Cimomo. Bener, Dengan bener, bener. item yang sebentar lagi akan full bagi teman-teman dari Onyx. Perlahan tapi pasti Gaspol. Onyx seolah menandakan kalau mereka nggak perlu untuk menangin Battle of Retribution. Betul, betul. Mereka tinggal menangin teamfight besarnya. Dan Sans, kalkulasi yang dia berikan ke arah Yue sangat-sangat dalam dan sangat Ayo, poin Sans. sehingga sekarang target kita Final mulai berubah. Slash, Sensui. Kali ini harus mendekat ke belakang. Flash of Bahkan Sans Desis di depan nya. sana masih mengganggu pergerakan para pasukan dari tim. Kelas Sans. Internasional. Ah, Sansnya Purify sih, Gaming coy, memang menyelamatkan sumpah. hari dari Keyboy, tapi Purify Gaming tidak menyelamatkan hari dari Sans. Gila Sans dengan Wah, damage lihat. deal tertinggi Wow. dan bahkan menyusul Oheb seinstan itu. Ngeri Hanya banget, dengan coy, Sans sekitar ini. 15 menit awal saja. Yes. Dan kali ini 5 menit awal dari Blacklist yang udah Sans di-build up, Keyboy udah ngeri, hype coy, sedini sumpah. mungkin. Lihat di sana di Oh panggung my Filipina God. belum ada suara lagi. Comeback Oke, kan? tapi kalau gitu, Comeback kan? karena Onyx mulai membalikkan Ini keadaan. saatnya. Watch party, mana tepuk tangannya? Let's go. Masih ada asa, bias dikit gak masalah ya. Gak masalah. Gak masalah loh, ini comeback yang lumayan besar. Karena apa? Comeback yang besar. Karena Iya, target loh. dari Onyx sekarang udah beda. Udah bukan Late Lordnya game, lagi. Onyx Mereka megang, ingin coy. mengincar pundi-pundi poin kill agar nantinya Yue tidak memiliki pasif ketika Onyx mendapatkan comeback momentumnya. Yes, benar banget. Bahkan di sini mereka harus mulai memperhatikan cewek tidak boleh juga masuk ke dalam. Meskipun dia nggak tumbang, Purify Gaming ambil. Itu lumayan cukup buat impact dan Blacklist. Kali ini mereka yang tadinya udah mengontrol semua. Dan bahkan Oheb yang sangat perkasa di depan sana. Tapi Rene Chai bakal coba di take down. Tidak mau terlalu terburu-buru tapi Blast Blood from cewek memaksa Rene Chai mundur ke arah belakang. Sakit kali coy itu ohebnya. Damage dari Ghost Person terlalu sakit juga. Itu nggak boleh dipikir tidak sakit. Oh, berarti ada solusi terbaru ya dari Onyx ya. Jangan berdepetan. Dan Oke. mungkin bisa bermain dengan bebas. Well, nature, tapi Keyboy depan sana. Waduh, apa nih, we? Take down. Keyboy akan menjadi korban keganasan para pasukan dari Blacklist. Di balik itu semua, 2 sword skill yang berhasil dipancing oleh Blacklist International. Waduh. Membuat mereka akan pede. Ceweknya, tolonglah cewek, jangan dapat cewek. Wah, tapi itu hampir banget dari cewek. Namun dia masih bisa recall mundur. Dan Keyboy pun terpaksa menggunakan flick tengahnya untuk lari dari medan pertempuran di area bawah tadi. Sementara Lord kali ini akan coba ditarik ulur terlebih dahulu. Sensui pun sudah melihat ada pergerakan dari seorang Boots dan juga Kairi. Sementara dari Gaspol, Onyx gaspol. mereka benar menunggu satu momentum yang tepat dan Sans Sumpah cok, gaspol lah. Keyboy dapat posisi. Tapi ketahuan. ketahuan. Karena di sana langsung ada sosok dari Sensui. Ada topan ball dikeluarkan Lester Kyrie. Udah ke arah Up, belakang. ngapai lemon. Sekenatul maut, pasukan dari tim Onyx mereka terpecah belah menjadi 2 pasukan. Yang satu mengejar ke arah Edward, yang satu menuju ke arah Lord untuk tetap punya vision, untuk tahu Sabar, kapan coy, mereka azan. masuk. Dan Boots ingat posisinya tidak terlalu baik dengan adanya health bar yang hanya 50%. Iya, dan sementara ini lihat Sans masih mencoba untuk mengejar ke arah seorang Oheb, mencoba untuk melakukan poke damage saja dengan Angry Gloom-nya. Wind of Nature di tangan dari seorang cewek dan bahkan 2600 perbedaan network. Kalau sampai Onyx mereka bisa menangin dari segi team fight-nya. Dan
Dan Dapetin kayaknya Lordnya, Wah, ini harusnya dapat bisa Lord jadi nih, tim cuy, obat gimana Onyx. nih, cuy? ya, tapi targetnya sih dari Kairi kayaknya Nah, udah ini boleh nih. berubah. Mungkin ke arah Yue juga oke-oke aja. Yue menjadi pilihan utama tapi Waduh, diselamatkan Kiboy. dengan cukup banyak source skill. Lanjut dan cewek. Kelas, cewek. Flash dari Boots berhasil menutup itu semua. Lihat Kelasan, Hidup. anjir. Wah, seorang Jerry, seorang Kelas. seorang cewek. Weh. Dua healer. Weh, boy. Kiboy bakal coba untuk menyelamatkan posisi Derry-nya, tapi cewek masih mau lebih. Di balik itu semua Onyx Kelas. tidak akan Yuk. bisa ditembus Dapat Lord, karena coy. Sensui Dapat sangat Lord, mau. dapat Lord. Sekarang Aman, kepada aman, Onyx, aman. ini akan menjadi korban jiwa yang cukup banyak. Dan ini dia. bahkan, lihat ketika Kairi melihat di mana Sensui keberadaannya, langsung coba di all in oleh para pasukan dari tim Onyx harusnya. Karena kalau tidak, Sensui bisa meladu dengan retribution yang sangat baik. Ingat, top 1, retribution, Redechai menjadi team fight pilihan utama. Sans membayang time, Yue dengan panas slice yang dimiliki. Seperempat terakhir, langsung ada Felt Requiem dan ternyata Kiboy ter-take down. Retribution Kelas. kali Kiri. ini Woi, gagal jangan didapatkan oleh apalah. Sensui. Di balik itu semua, Kairi akhirnya menjawab. Wah, tantangan tapi tengok, coy. Blacklist International, the power top number 1, Retribution Filipina. Lah, Karena pecah. posisi dari Kairi itu tadi nggak ada di Hancur. rumput tengah yang diloncatin sama Sensui. Iya, Yes. dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari tim fight besarnya, Kairi itu menunggu momentum Iya. hingga akhirnya dia memainkan flanking sekarang, nggak mau untuk show up duluan. Ya walaupun sekarang mungkin Lordnya tidak bisa untuk mengeksekusi game kali ini melawan Blacklist International di game yang pertama, tapi setidaknya ini akan memperpanjang nafas late game bagi Onyx. Dan ingat, 2 hero late game Onyx, Cloud dan juga Lilia, Lilia. sekarang sudah 6 item. Aku Kelas lagi-lagi Sans. sudah 6 item. Sehingga team fight akan jauh lebih menarik lagi dan comeback gold sudah di tangan dari Onyx. Ini dia 8.000 game comeback bagi Ngeri Onyx banget, game yang coy. pertama. Onyx. Ya, dan Lord memang Gaspol, Nick, berhasil gaspol. cukup cepat dari sisi Blacklist International, tapi at least dengan perebutan di area Lord tadi, satu buah turret base di area bawah itu bisa dipecahkan. Dan adanya lajunya minion yang memang sempat dikejar juga oleh pemain-pemain dari Onyx tadi. Ini benar-benar match yang seru banget untuk hari ini. Ini match yang membakar seluruh penonton di seluruh region Iya. dunia Gaspol. dengan menonton M5 World Championship. Dan bahkan kita lihat masih dengan kondisi pergerakan dari Sensui yang menerima terlalu banyak damage dan satu orang yang selalu memberikan deal damage terbesar dan bahkan memancing dengan keributan. Sans, gila Sans, Gila, 71 KDA dan bahkan produser bersama dengan kawan-kawan semua geleng-geleng palanya di belakang sana. Lihat bagaimana KDA yang sekarang Suns dapatkan Ranger Mas. Ngeri banget, coy. Itu Sans untuk ini, menumbangkan satu sumpah. Suns di momen late game yang diberikan purple buff juga. Tapi ini dia late game dari Onyx. Ketika kita berbicara bagaimana cara mereka untuk melakukan defense, ingat Echo aja pernah kasih 7 Lord sampai Lord Evolve. Ini Blacklist baru kasih 3 dan Lord keempat di tangan dari Onyx. Ini bisa jadi comeback lagi dari kubu Onyx. Ya, yang mungkin harus dilakukan oleh para pasukan dari Blacklist adalah mereka tidak boleh terpancing dengan Kate Onyx. Ini kiting momennya bagus banget dari Kiboy. Tyrant Revenge selalu on point membuat Kiboy beberapa kali memicu dengan Yue yang memiliki satu buah Nether Realm. Dan tinggal kita tunggu nanti di Lord selanjutnya. Oh, Akan seperti apa cara dan Sans mendapatkan hal tersebut. Dapat Sans. Dapetin dengan satu energy shockwave yang dia miliki. Gila Dapet, Sans dengan coy. stiker MSC yang sudah boleh dia gunakan karena dia adalah juara MSC juga Profesor KB. Pasti, pasti. Dan kita lihat di mana Onyx membayar lunas hutang. Profesor KB hitung, 8.000 gold. hitung berapa hutangnya? 8.000 gold for nothing. Kalau habis ini Onyx dapetin plus 2.000 berarti comebacknya 10.000 teman-teman. 10.000 gold comeback dengan under kondisi hampir 2 kali lipat dari 7 kill. Wah ini Tadi jujur ya. tuh Tadi 11-2. 11-2. 11-2 poin killnya dan Iya. itu sangat-sangat under banget condition dari Onyx. Tapi hingga akhirnya Onyx yang awalnya cuma 2 kill dapetin 5 total kill. Blacklist yang dari 11 kill sekarang hanya bertambah 2 kill saja. Menandakan kalau late game mereka tidak baik-baik saja bagi Blacklist International dan Onyx perlu memperhatikan kembali bagaimana cara counter setup mereka di objektif di 3 Lord yang sudah didapatkan oleh Blacklist International. Point kill adalah kuncinya. Point kill adalah kuncinya. Tapi lihat pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan Sensui tapi tidak mau dilakukan following up damage. Wih. Cewek terperangkap tangan dan Cuy. berhasil cewek. Sensui terlalu masuk ke dalam karena cewek. Yue telah mengeluarkan Red Ram membuat para pasukan dari tim Onyx Cuy. mereka bisa kembali reset. Hanya ada 2 battle spell dan Wind of Nature di tangan seorang cewek. Head to head dengan seorang Oheb bisa menjadi sebuah jawaban. Tapi ingat, dari tim Blacklist International, mereka pandangan dan jangkauannya bukan ke Sans, ke cewek. Iya. Cewek yang bener-bener
benar-benar jadi prioritas targeting dari Blacklist Internasional. Dan sekarang harus agak sedikit bersabar. Tarik ulur masih dilakukan oleh kedua belah tim dan kita melihat yang penting ceweknya jangan sampai tumbang. Immortality memang sudah ada di tangan dari cewek. Iya. Tapi lihat seberapa besar targeting dari pemain-pemain Blacklist, mereka tahu siapa yang harus tumbangkan terlebih dahulu. Dan Keyboy nggak buru-buru loh untuk setup. Iya. Dia tahu Iya. kalau Sensui di late game nggak secepat itu untuk men-take down Lordnya. Apalagi ini adalah Guinevere tank jungle. Iya, biar sekarang dulu. Biar sekarat dulu, Ipok biar dulu mereka aja. bermain dengan flanking dan bermain dengan counter setup. Lihat Keyboy sekarang sudah mendapatkan posisi dan Flicker pun Tengok lele. ceweknya, Iya. ceweknya dapat Bahkan posisi juga, kali ini coy. kalau kita lihat dari posisi lainnya, cewek mendapatkan purple buff secara gratis, ditambah dia bisa menjalankan split push di bagian top lane. Tapi Profesor Kabir dan Momochan ini akan cukup berbahaya kalau misalnya dari tim Blacklist dia sadar Sans akan dapetin purple dulu. Sans akan dapetin purple, Blacklist coba untuk menyisir ke arah rumput dan itu cukup berbahaya supaya Onyx gak punya tempat. Dan Kairi dapetin momen untuk flanking juga, ingat dia full damage. Dan untuk saat ini, melihat cewek yang sudah mulai turun Bisa. gunung, setup akan tercipta oleh kedua belah tim. Oke, tapi nampaknya Kairi menunjukkan batang hidungnya. Rene J menciumakan hal tersebut, tapi Edward telah ketahuan. Posisi di arah bottom lane dan terreset begitu saja. Waduh, Sensui siapa berhasil tuh? mendapatkan Keyboy pula. All in terhadap seorang Keyboy, tapi Keyboy ter-take down. Masih coba untuk mundur ke arah belakang dan all in terhadap Keyboy menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Onyx. Tapi di balik sana, para pasukan dari tim Blacklist International. Waduh, comeback lagi coy. Iya, dan kali ini Kairi pun Direlakan kah? sulit sebenarnya karena posisi memang sempat melihat ada yang Edward berada di area rumput kanan sana, tapi memang meskipun tidak tumbang, tapi at least dia jadi kepake Everonanya. Iya, dan lihat kayaknya cewek akan mendorong di bagian mid lane karena Suns melakukan zoning out dan Oke. menaruh Angry Gloom-nya di situ. Oke, itu tandanya mereka yang melakukan zoning out. Dan di depan Waduh. sana mereka berhasil mendapatkan boost. Putus. Oleh terhadap seorang boost. With the try not save the day. Tapi para pasukan dari tim Onyx mencoba dengan lalu kepada pelanggan Kyrie. Kelas Kairi. Kyrie! Save the day untuk Onyx Indonesia. Cewek langsung pulang ke arah belakang. Mencoba untuk Kelas menyelamatkan Kai. Topes turret mereka flashing duet. Setidaknya untuk melakukan defensif. Retribution from Kyrie. Langsung berhasil menyelamatkan dan nafasnya untuk Onyx Indonesia semakin Waduh. Tapi ingat, mereka perlu clear wave minion mid-nya terlebih dahulu. Suns mulai terancam di depan sana karena ini Sensui tahu harus dihancurin dulu Suns-nya. Tapi lihat saat di sana mencoba menyelamatkan dirinya masih selamat. Nano Rap telah dikeluarkan. Waduh, comeback ya. Bencana. Aduh. 100% Onyx Indonesia pecah di tangan sang tuan rumah. Blacklist International. Take the game. Itu masalahnya ketika mereka